Tiba-tiba, ki hitam meletus dari tubuh Hon Li, dan baju besi hitam muncul. Rune hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari baju Zirah, dan seberkas cahaya merah itu langsung ditolak oleh rune dan ki hitam. Bayangan merah tua itu tersandung ke belakang dan dipaksa untuk mengungkapkan bentuk aslinya. Cahaya biru melintas di mata Hon Li, memungkinkan dia untuk lebih memahami penampilan sebenarnya dari bayangan merah, dan terlepas dari semua yang telah dia lalui, bahkan dia tidak bisa membantu tetapi terkejut dengan apa yang dia lihat. Pada pandangan pertama, wajah bayangan merah itu tampak seperti wajah hantu yang menyeramkan, tetapi setelah kilatan samar, itu berubah menjadi wajah Xiang Zili, dan setelah kabur lagi, itu berubah menjadi wajah pria lain. Pria ini juga akrab dengan Hon Li, itu tidak lain adalah Hon Devil Hu, dengan siapa Xiang Zili memasuki simpul spasial. Bayangan merah tua dengan cepat beralih di antara ketiga wajahnya seolah-olah tidak mampu mengadopsi bentuk yang stabil. Bayangan merah akhirnya memperbaiki dirinya sendiri sebelum berseru dengan kaget dan marah, "Armor iblis surgawi? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Anda memiliki baju besi yang seharusnya hanya dimiliki oleh iblis surgawi?" Suara itu mirip dengan suara Xiang Zili, tetapi itu juga memberi Han Li perasaan asing yang aneh. Han Li mendengus dengan dingin saat cahaya keemasan yang berkilauan muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, baju besi skala emas muncul di kulitnya. "Apa menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun kepadamu hanya karena kamu memiliki baju besi iblis surgawi itu?" Wajah bayangan merah tua itu berubah beberapa kali secara berurutan sebelum mengeluarkan teriakan aneh dan mulai berputar di tempat. Dalam sekejap mata, tornado merah telah meletus dari tubuhnya dan naik ke langit, mencapai ketinggian lebih dari 100 kaki. Gemuruh yang tak henti-hentinya terdengar dari dalam tornado, dan sambaran petir merah menyala dengan keras, menciptakan pemandangan yang sangat mengkhawatirkan untuk dilihat. Bayangan merah tua itu kemudian mengucapkan beberapa mantra aneh, dan tornado dengan cepat menyusut, mengembun menjadi rune merah seukuran kepala beberapa saat kemudian. Rune itu melayang di depan sosok merah tua itu, dan ekspresi muram segera muncul di wajah Hon Li saat dia merasakan fluktuasi kekerasan yang berkembang biak dari rune. Petir yang keras terdengar, dan tanda merah itu menyerang sebagai busur petir merah. Petir menghantam rune hitam di depan di tengah ledakan yang bergema, dan setelah beberapa kilatan cahaya yang tidak menentu, rune hitam itu terbelah, sehingga memungkinkan petir untuk menyerang permukaan baju besi hitam. Sebuah dentuman teredam terdengar saat busur petir merah menghilang, mengungkapkan lubang seukuran telapak tangan yang telah meledak ke permukaan baju Zirah. Ekspresi menyeramkan muncul kembali di wajah bayangan merah tua itu, dan setelah ledakan terkekecahat, itu bergegas ke depan saat seberkas cahaya merah tua lagi, mencapai Hon Li dalam sekejap sebelum menerkam ke lubang di baju Zirahnya. Namun, tepat pada saat ini, fluktuasi spasial meletus di dekatnya, dan tangan emas besar muncul di depan lubang pada baju Zirah. Tangan itu membuka kelima jarinya dan menangkap bayangan merah yang mendekat seperti kilat. Cahaya merah surut, dan bayangan merah muncul kembali di tangan emas dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Namun, kemudian tiba-tiba membuka mulutnya untuk meledakkan semburan api merah langsung ke wajah Hon Li. Ini adalah serangan yang sangat ganas dan tak terduga. Han Li benar-benar tidak bisa bergerak sekarang, dan api merah telah dilepaskan dari jarak dekat, jadi seharusnya tidak ada cara baginya untuk menghindarinya. Namun, senyum dingin tiba-tiba muncul di wajah Hon Li, dan cahaya hitam melintas di gelap-belanya, diikuti dengan mata hitam pekat yang tiba-tiba terbuka. Cahaya hitam menyala, dan seberkas cahaya hitam melesat sebelum menghantam api merah dengan akurasi yang tepat. Ruang di dekatnya melengkung, dan keduanya terjalin sebelum menghilang bersama-sama. Bayangan merah itu cukup terkejut melihat ini, dan cahaya merah terang meletus dari tubuhnya saat ia mencoba untuk melepaskan beberapa jenis kemampuan lain, tapi itu sudah terlambat. Lapisan api perak tiba-tiba muncul di atas tangan emas yang telah ditangkapnya, dan bayangan merah itu langsung dibanjiri. Teriakan mengerikan terdengar dari dalam api perak saat bayangan merah tua berjuang dengan sekuat tenaga, mengubah ukuran dan bentuknya sesuka hati untuk mencoba melarikan diri. Namun, tangan emas besar itu seperti sifat buruk yang tak terhindarkan yang menolak melepaskannya. Setelah hanya beberapa saat,
Raungan mengerikan itu berhenti, dan bayangan merah terbakar menjadi ketiadaan. Kalau dipikir-pikir, bayangan merah tua ini sangat tidak beruntung. Dengan tubuh tanpa bentuknya, harta dan kemampuan normal akan benar-benar gagal menjebak atau menyakitinya. Namun, tangan emas besar itu milik Provenance Golden Body, dan setelah beberapa penyempurnaan dan peningkatan besar Hanli dalam basis kultivasi, ia telah mencapai kemampuan luar biasa, sehingga memungkinkannya untuk memetik bayangan merah tak berbentuk langsung dari udara. Adapun Spirit Engulfing Heavenly Flames, ia memiliki kekuatan untuk melahap semua jenis energi di tempat pertama, dan setelah melahap banyak jenis api lainnya, itu menjadi sangat kuat melawan makhluk jahat dan ki jahat. Baru setelah itu bayangan merah yang sangat kuat ini dihancurkan dengan mudah. Ekspresi Hanli sedikit berkurang saat melihat ini, dan mata penghancur hukum pada gelap-gelap perlahan menutup sebelum menghilang. Dia kemudian mulai melantunkan sesuatu, dan cahaya keemasan berputar di sekitar tubuhnya saat dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya seukuran kepalan tangan. Bola cahaya itu diselimuti lapisan cahaya keemasan, dan itu terungkap menjadi gumpalan benang putih keabu-abuan. Benang aneh yang telah menyusup ke tubuhnya sebelumnya secara paksa dikondensasi oleh kekuatan esensial sejatinya sebelum dikeluarkan dari tubuhnya. Ini juga merupakan hasil dari peningkatan basis kultivasi besar-besaran dan kemajuan signifikan yang dia buat dalam Provenance True Devils-nya. Kalau tidak, dia tetap tidak akan bisa mencapai ini. Begitu gumpalan putih keabu-abuan itu dikeluarkan, dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, setelah itu dia segera mengarahkan jarinya ke api perak. The Spirit Engulfing Heavenly Flames langsung menyapu ke arah tangan emas besar sebelum mencakup bola cahaya putih keabu-abuan. Sementara itu, tangan emas itu menghilang ke udara tipis di tengah kilatan cahaya, dan bola cahaya itu berkedip beberapa kali sebelum hancur menjadi ketiadaan di dalam api perak. Baru kemudian Hanli berbalik untuk menilai sisa-sisa tubuh Xiang Zili yang hancur, dan dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas pelan. Dia masih tidak tahu persis apa yang telah terjadi pada Xiang Zili untuk makhluk jahat seperti bayangan merah yang bersembunyi di tubuhnya, tetapi tubuh fisik ini pasti milik Xiang Zili. Dari wajah transisi yang meresahkan dari bayangan merah tua, tampaknya telah melahap jiwa Xiang Zili dan Old Devil Hu sebelum menggabungkan mereka menjadi satu. Syukurlah, Weeping Soul Beast yang berhibernasi tiba-tiba menunjukkan reaksi yang sedikit gelisah dan gelisah ketika dia bertemu Xiang Zili di Cloud City untuk pertama kalinya, dengan demikian mengingatkannya pada fakta bahwa ada sesuatu yang salah. Jika tidak, dia akan gagal memperhatikan apapun. Jika Xiang Zili ini tidak berusaha untuk melawannya, Hanli tentu saja tidak akan berusaha keras untuk membunuhnya. Namun, selama dua pertemuan mereka sebelumnya, Xiang Zili jelas berniat membuatnya jatuh ke dalam semacam jebakan jahat, sehingga memicu niat membunuh di dalam hatinya, itulah mengapa dia memutuskan untuk bertemu dengannya sesuai rencana. Namun, dia tidak 100% yakin bahwa ada yang salah dengan Xiang Zili ini, itulah sebabnya dia menunggu sampai jebakannya muncul. Mengikuti langkah besar yang telah dibuat Hanli di alam glasial luas dan benih kewaspadaan yang telah ditaburkan ke dalam hatinya, dia yakin bahwa dia tidak akan menjadi mangsa dari plot licik yang berpotensi dia jalani. Bahkan jika dia tidak menggunakan tubuh emasnya dan roh yang melanda api surgawi, masih banyak cara lain baginya untuk membunuh bayangan merah itu dengan mudah. Bagaimanapun, ada terlalu banyak perbedaan antara kekuatannya dan Xiang Zili. Bayangan merah telah meledakkan tubuh Xiang Zili sebelum menyerap sebagian besar esensi darah tubuh, tapi itu masih belum cukup untuk melepaskan sebagian besar kekuatannya. Hanli berdiri di tempat dan menghela napas dalam. Xiang Zili pernah berdiri di puncak dunia manusia, namun dia telah jatuh ke nasib yang begitu tragis, itu benar-benar pemandangan yang menyedihkan. Hanli tidak tahu apakah dia dan iblis Tuahu telah menjadi mangsa bayangan merah di simpul spasial atau setelah mereka tiba di alam roh. Jika memang yang terakhir, maka itu akan menjadi lebih tragis. Hanli menghela nafas lagi sebelum dengan lembut menyapu lengan baju di udara, melepaskan gelombang api merah yang langsung membakar sisa-sisa yang hancur menjadi ketiadaan.
Adapun yang disebut jimat roh raksasa, itu sudah hancur menjadi ketiadaan setelah matinya bayangan merah. Setelah itu, Han Li tidak menunda-nunda lagi. Dia membuat gerakan mencengkeram di udara di sekitarnya, dan fluktuasi spasial yang hampir tidak terdeteksi segera meletus di udara di sekitar puncak gunung. Selusin bola cahaya dengan warna berbeda kemudian muncul sebelum menghilang dari lengan bajunya dalam sekejap. Ini tidak lain adalah bendera formasi yang telah dia lepaskan sebelumnya. Bendera formasi telah membentuk formasi sederhana yang menyembunyikan fluktuasi ki spiritual. Pada saat Xiang Zili tiba di gunung, Han Li diam-diam mengaktifkan formasi untuk menyembunyikan fluktuasi energi yang meletus dari pertempuran mereka. Jika tidak, bagi beberapa makhluk, mereka masih bisa memperhatikan apa yang terjadi di gunung ini, yang hanya berjarak kurang dari 100 km dari Concoalet Twirm City. Formasi tidak akan bisa sepenuhnya menyembunyikan tanda-tanda pertempuran mereka, tapi itu tidak akan terlalu terlihat bahkan oleh makhluk kelas atas. Han Li naik ke udara sebagai seberkas cahaya biru sebelum terbang menuju kota Wyrm tersembunyi. Tidak lama setelah itu, sekelompok prajurit lapis baja yang berpatroli tiba di tempat kejadian dari arah lain. Namun, setelah mencari di sekitar gunung, mereka tidak menemukan apa-apa dan hanya bisa kembali dengan frustrasi. Adapun Han Li, begitu dia kembali ke kota Wyrm tersembunyi, dia kembali ke penginapan dan tetap di kamarnya. Selama beberapa hari berikutnya, Qian Jizi dan yang lainnya mengirimkan materi yang hilang ke Han Li secara berkelompok, dan tampaknya mereka benar-benar akan menepati janjinya. Han Li secara alami menerimanya tanpa keraguan sedikit pun. Sebulan kemudian, Han Li akhirnya muncul dari penginapan sebelum terbang menuju gunung tertinggi di kota Wyrm tersembunyi. Dikatakan bahwa bangunan terpenting di kota Wyrm tersembunyi terletak di puncak itu, bersama dengan beberapa rahasia yang tidak diketahui orang luar. Setengah hari kemudian, seluruh gunung tiba-tiba bergetar sebelum pilar cahaya besar meletus ke langit dari suatu tempat di dalam perut gunung. Setelah hanya beberapa kilatan, pilar besar cahaya itu lenyap. Peristiwa ini menarik perhatian dari makhluk awan surgawi di dekatnya dan menjadi topik percakapan selama beberapa hari, tetapi seiring berjalannya waktu, semua orang secara bertahap melupakan hal ini dan melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka. Pada saat yang sama, pilar cahaya juga meletus dari langit dari lokasi yang tidak jelas di benua lain yang tak terhitung kilometer jauhnya dari benua Guntur. Segera setelah itu, sosok humanoid muncul di tengah formasi raksasa sementara pilar cahaya surut. Di dunia primordial benua Tianyuan, ada banyak jenis monster dan monster yang tidak dapat diidentifikasi. Ada juga beberapa lokasi yang sangat berbahaya yang bahkan mematikan bagi para pembudidaya kelas tinggi, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari semua ras binasa setiap tahun di dunia purba. Meski begitu, banyak pembudidaya masih bersedia memasuki dunia primordial untuk bahan berharga dan peluang potensial. Ras manusia terletak di sudut terpencil di benua Tianyuan, dan itu jauh lebih lemah daripada ras utama di benua itu. Itu bahkan tidak lebih kuat dari beberapa ras tetangganya. Untungnya, mereka mampu bersekutu dengan ras iblis, yang secara kasar sebanding dalam kekuatannya. Selain itu, 3 wilayah dan 7 wilayah semuanya telah disegel oleh pembatasan shooter yang dibuat oleh sosok perkasa primordial dari 2 ras. Selain di Haven City, tidak ada pintu masuk lain yang mengarah ke tanah kedua ras, dan inilah yang memungkinkan kedua ras ada di alam roh hingga hari ini. Tentu saja, Deep Haven City dianggap sebagai tempat yang sangat penting oleh kedua ras tersebut. Tidak hanya ada sejumlah besar makhluk kuat dari kedua ras yang terus-menerus ditempatkan di sana, kota itu sendiri memiliki panel tetua yang bertanggung jawab penuh untuk mempertahankan kota. Hanya ada 10 anggota di panel tetua, tetapi semuanya harus berada di tahap integrasi tubuh awal atau di atasnya. Jika salah satu dari mereka binasa, tahap integrasi tubuh lainnya akan segera dipilih dari 2 ras untuk menggantikan tempat sesepuh yang binasa. Melalui pengaturan inilah Deep Haven City selalu menjadi benteng yang tak tertembus. Pada saat yang sama, Deep Haven City adalah satu-satunya jalan keluar yang tersedia bagi para pembudidaya ras manusia dan iblis jika mereka ingin mengakses dunia primordial.
Sebagian besar pembudidaya tidak berani menjelajah terlalu jauh ke alam primordial dan hanya menjelajahi daerah yang berada dalam perjalanan sebulan dari Deep Haven City. Jika mereka bertemu dengan binatang purba yang kuat atau bahaya lainnya, mereka masih memiliki kesempatan untuk kembali ke kota surga dalam untuk berlindung. Tentu saja, ada juga banyak karakter pemberani yang percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri dan berkelana jauh lebih dalam ke dunia purba, tetapi tingkat kematian di antara makhluk-makhluk itu secara alami melonjak secara dramatis. Di udara di atas danau di dunia purba, saat ini ada beberapa pembudidaya manusia yang berada dalam jenis bahaya yang mengancam nyawa yang akan segera terjadi. Kelompok ini terdiri dari 4 manusia, 2 jantan dan 2 betina, dan mereka telah terperangkap oleh binatang purba raksasa di danau. Binatang buas raksasa itu bertubuh kura-kura besar, tetapi ada selusin tentakel di punggungnya yang menyapu udara, menciptakan hembusan angin kencang dan membentuk jaring raksasa yang menjebak 4 orang di dalamnya. Mereka berempat adalah pembudidaya transformasi dewa yang kuat, dan harta yang mereka pegang juga tampaknya cukup kuat, tetapi terlepas dari apakah itu pedang terbang, belati terbang, roda besar, atau tongkat raksasa, semuanya langsung ditolak oleh tentakel, meninggalkan keempat pembudidaya benar-benar terjebak. Ada seorang pria paruh baya yang terpelajar di antara mereka memegang harta tongkat perak yang sangat kuat yang menahan sebagian besar tekanan yang diberikan pada mereka oleh jaring tentakel yang besar. Jika bukan karena harta karun itu, pertahanan mereka pasti sudah dilanggar dan dibunuh oleh binatang raksasa ini. Meski begitu, keempatnya terengah-engah dan berkeringat deras, jelas tidak bisa bertahan lebih lama. Brother Huo, lepaskan Extreme Lightning Bat Anda. Kita harus membuat satu lemparan dadu terakhir sekarang. Pria terpelajar itu berteriak dengan nada mendesak kepada pria di sampingnya. Seorang pria lapis baja merah dengan satu set fitur wajah yang mengerikan menjawab dengan sikap muram, "The Extreme Lightning Blade memang kuat, tapi aku khawatir bahwa menyalakannya di ruang tertutup seperti itu akan membahayakan kita juga." "Aku menyadarinya, tapi kita hanya harus mengambil risiko. Penyu asal batu ini memiliki kekuatan tahap tempering spasial awal, dan tongkat 100 Spirit milikku tidak akan bisa bertahan lebih lama melawannya. Jika kita tidak jangan gunakan Extreme Lightning Bat sekarang, kita tidak akan mendapat kesempatan lagi." Pria terpelajar itu bersikeras dengan cara yang tegas. Pria lapis baja merah itu masih agak ragu-ragu. Tepat pada saat ini, tentakel binatang purba itu mulai berakselerasi, dan suara angin menderu dan gemuruh guntur terdengar. Kekuatan besar yang meletus dari jaring raksasa juga meningkat secara signifikan. Garis cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya yang disulap oleh tongkat dengan cepat meredup secara signifikan setelah beberapa bentrokan lagi, dan ruang tertutup yang aman di sekitar keempat pembudidaya manusia menyusut lebih jauh. Pergantian peristiwa ini akhirnya mendorong pria lapis baja merah untuk mengambil keputusan, dan dia mengertakkan gigi sebelum membalikan tangan untuk menghasilkan manik seukuran telur. Manik-manik itu berkilauan dengan cahaya biru dan memiliki pola biru di seluruh permukaannya, memberikan tampilan yang agak misterius. Kedua pembudidaya wanita cukup khawatir saat melihat manik biru, dan salah satu dari mereka buru-buru mengubah sesuatu sebelum melambaikan kedua lengan bajunya ke udara, memanggil selusin jimat bermutu tinggi yang membentuk lapisan penghalang cahaya di sekitar keempatnya dari mereka. Sementara itu, wanita satunya mengangkat tangan untuk mengirimkan bel hitam kecil terbang ke udara. Bel kemudian meluas secara drastis sebelum melepaskan lapisan cahaya hitam di tengah dentang samar, dan cahaya hitam ini juga mencakup keempat pembudidaya manusia. Pandangan ganas muncul di mata pria terpelajar itu saat dia mengeluarkan beberapa suap esensi darah secara berurutan. Dengan setiap suap esensi darah dikeluarkan, kulitnya akan sedikit pucat, tapi itu tidak menghentikannya untuk mengarahkan jarinya dengan cepat ke udara. Esensi darah menghilang ke tongkat di atas dalam sekejap, dan cahaya spiritual yang telah sedikit redup segera menjadi cerah, bermanifestasi menjadi penghalang cahaya putih yang padat. Melihat semua temannya telah mengambil tindakan defensif, pria lapis baja merah tidak ragu lagi saat dia melemparkan manik biru ke depan. Begitu manik itu lepas dari tangannya, itu berubah menjadi bola cahaya biru yang menyilaukan.
Pria lapis baja merah membuat segel tangan, dan bola cahaya biru itu langsung meluas ke ukuran roda gerobak, lalu menabrak langsung ke arah tentakel yang mendekat. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan bola cahaya biru meledak segera setelah bersentuhan dengan tentakel, mengirimkan semburan gelombang kejut biru yang meledak dalam hiruk-pikuk. Jaring raksasa yang dibentuk oleh sekitar selusin tentakel itu langsung dibanjiri oleh cahaya biru, dan gelombang kejut menyebar hingga mencapai radius lebih dari 500 meter. Angin kencang menderu tak henti-hentinya di dalam cahaya biru di tengah serangkaian ledakan, dan 4 seberkas cahaya meluncur keluar dari cahaya biru sebelum terhubung dalam sekejap dan melarikan diri ke kejauhan. Keempat pembudidaya manusia dalam lintasan cahaya semuanya dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pria terpelajar itu memiliki darah di sekujur tubuhnya, dan salah satu lengannya hilang. Ketiga temannya juga memiliki kulit yang sangat pucat, dan pakaian mereka compang-camping, jelas juga mengalami luka parah. Untungnya, tidak ada dari mereka yang kehilangan kemampuan terbang, dan mereka masih bisa melarikan diri dengan kecepatan yang mencengangkan. Beberapa saat kemudian, gelombang kejut di udara menyebar, dan cahaya biru memudar juga. Sebagian besar tentakel binatang kura-kura purba telah dihancurkan, dan sisanya juga hangus dan tidak lengkap. Raungan amarah yang menggelegar keluar dari mulut binatang purba itu, dan cahaya hijau bersinar dari tentakelnya yang hancur, di mana mereka mulai beregenerasi dengan cepat. Gelombang yang bergolak kemudian melonjak di atas permukaan danau di dekatnya, diikuti oleh sejumlah besar air tersapu sebelum menyelimuti penyu raksasa itu. Hamparan air yang luas kemudian membentuk awan raksasa yang berukuran beberapa hektar sebelum berangkat mengejar keempat manusia pembudidaya. Mereka berempat secara alami cukup khawatir dengan ini, dan mereka melarikan diri secepat mungkin untuk mencoba dan melepaskan diri dari awan. Namun, meskipun ukurannya sangat besar, awan raksasa itu mampu mengimbangi kecepatan gabungan dari 4 pembudidaya manusia, dan tidak lama setelah itu, awan dan pembudidaya manusia telah terbang sejauh ratusan ribu kilometer. Seiring waktu berlalu, jarak antara keduanya secara bertahap menyusut. Ini bukan untuk mengatakan bahwa awan itu tiba-tiba dipercepat, sebaliknya, 4 pembudidaya manusia melambat. Mereka semua menanggung luka parah, dan setelah melarikan diri secepat yang mereka bisa untuk sekian lama, mereka akhirnya mulai kehabisan persediaan kekuatan sihir mereka. Mereka berempat secara alami menyadari situasi berbahaya yang mereka hadapi, tetapi dalam menghadapi binatang kuno yang maha kuasa di belakang mereka, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Akhirnya, setelah terbang sekitar 100.000 kilometer lagi, jarak antara binatang purba itu dan mangsanya telah dipangkas menjadi lebih dari 1.000 kaki. Tepat pada saat ini, binatang purba itu mengeluarkan suara gemuruh, dan awan tiba-tiba kabur sebelum meledak dengan sendirinya. Ki spiritual atribut air putih melonjak sebelum menghilang, tetapi kura-kura raksasa itu tidak terlihat. Keempat kultivator manusia secara alami terus mengawasi pengejar mereka, dan ekspresi pria terpelajar itu segera berubah drastis setelah melihat ini saat dia berseru, "Awas!" Namun, sebelum mereka berempat memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di atas, dan beberapa tentakel hitam menyapu mereka seperti kilat. Bahkan sebelum tentakel mencapai, tekanan angin besar yang mereka berikan sudah menyebabkan cahaya spiritual di sekitar mereka berkedip dengan hebat dan berfluktuasi dalam kecerahan. Mereka berempat melepaskan teriakan kejutan, dan mereka secara refleks bubar, terbang ke arah yang berbeda untuk menghindari serangan. Dengan melakukan itu, mereka mampu menghindari tentakel yang kuat, tetapi mereka juga telah terpecah. Mereka berempat saling memandang, dan semuanya memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Bahkan kekuatan sihir gabungan mereka tidak mampu melepaskan binatang purba itu. Sekarang setelah mereka dibubarkan secara paksa, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Sebuah bayangan hitam besar melintas di atas, dan kura-kura raksasa muncul dari udara tipis sebelum menilai keempat pembudidaya dengan pandangan dingin di mata hijaunya. Hati para pembudidaya manusia tenggelam, dan mereka tahu bahwa ada kemungkinan besar ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Namun,
Mereka berempat telah berkultivasi dengan kekuatan mereka saat ini dan berani menjelajah jauh ke dunia primordial, jadi mereka jelas memiliki kemauan yang kuat dan tidak akan menyerah begitu saja pada nasib mereka. Dengan demikian, mereka dengan paksa menyegarkan diri sebelum melepaskan harta mereka lagi untuk mempersiapkan perjuangan terakhir. Binatang kura-kura raksasa mengeluarkan raungan rendah saat melihat ini, dan ekspresi penghinaan manusiawi melintas di matanya. Selusin tentakel di punggungnya menyapu lagi sebelum berubah menjadi kabur hitam, dan tampaknya pertempuran lain akan segera dimulai. Namun, tepat pada saat ini, penampilan aneh muncul di wajah keempat pembudidaya dan binatang raksasa itu, dan mereka semua tiba-tiba mendongak hampir bersamaan. Bola petir seukuran kepala telah muncul lebih dari 1000 kaki di udara di atas mereka, dan bola petir itu berkedip dengan busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya. Tapi itu benar-benar sunyi. Kilatan petir yang kuat menciptakan kontras yang sangat kontras dengan kurangnya suara, menciptakan pemandangan yang sangat meresahkan untuk dilihat. Namun, sebelum 4 pembudidaya dan binatang purba sempat bereaksi, bola petir tiba-tiba membengkak hingga beberapa kali ukuran aslinya di tengah ledakan yang bergema. Serangkaian ledakan keras yang berurutan terdengar segera setelah itu, dan busur petir yang tak terhitung jumlahnya muncul saat bola petir langsung membentuk formasi melingkar yang berdiameter beberapa puluh kaki. Ini adalah formasi yang seluruhnya terdiri dari busur perak petir, dan tanda perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di tengah kilatan petir yang hebat. Guntur yang menghancurkan bumi terdengar, dan sambaran petir yang setebal tangki air jatuh dari atas. Petir memudar, dan sosok humanoid tersandung ke tengah formasi petir. Begitu sosok humanoid ini menenangkan dirinya, dia segera menyampaikan omelan kasar. Lei Yunzi, dasar bajingan tua. Jangan biarkan aku menangkapmu lagi atau aku akan memastikan kamu mengerti apa yang akan datang padamu. Sosok humanoid itu adalah seorang pemuda berjubah biru dengan sepasang sayap transparan di punggungnya. Fitur wajahnya cukup biasa, tapi dia memasang ekspresi marah di wajahnya. Pria terpelajar itu menyapu kesadaran spiritualnya ke arahnya, dan dia goyah sesaat sebelum ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dia buru-buru berteriak, "Hati-hati, senior, batu asal penyu di bawah telah mencapai kecerdasan dan sangat menakutkan." Batu asal penyu. Hanya setelah mendengar ini, pemuda itu tampaknya memperhatikan bahwa ada makhluk di bawahnya, dan dia mengarahkan pandangannya ke bawah sebelum langsung tertawa. "Kalian berempat adalah manusia. Itu berarti Deep Heaven City tidak jauh dari sini, kan?" Pemuda itu bahkan tidak repot-repot melirik penyu raksasa itu, dan binatang purba itu sepertinya juga merasakan bahwa pria ini adalah makhluk yang cukup tangguh. Itu memiliki tingkat kecerdasan yang cukup tinggi, dan saat ini memasang ekspresi ragu-ragu di wajahnya, tidak berani melepaskan serangan sembrono. Tempat ini masih agak jauh dari Deep Heaven City, jika Anda tidak keberatan, kami berempat akan lebih dari bersedia untuk bertindak sebagai pemandu Anda, senior. Pria lapis baja merah itu juga telah menemukan bahwa pemuda itu basis kultivasi benar-benar tak terduga untuk indera spiritualnya, dan dia juga segera menempel ke Honli seperti rakit kehidupan. Pria terpelajar dan kedua wanita itu dengan bersemangat menyetujui pengaturan ini juga. Kurasa tidak ada salahnya untuk meminta seseorang memimpin jalan. Namun, kamu harus menunggu sebentar. Kura-kura asal batu ini tampaknya cukup kuat, biarkan aku mengamankan inti dalamnya sebelum kita berangkat. Pemuda itu menoleh ke binatang purba di bawah dengan senyum tipis di wajahnya. Batu asal kura-kura tidak tahu apa yang mereka katakan, tetapi segera diserang oleh sensasi dingin saat melihat tatapan mengancam pemuda itu. Ia segera melepaskan raungan rendah dan membuka mulutnya untuk meledakkan pilar tebal cahaya biru. Pada saat yang sama, selusin tentakel menyerang serempak, menyapu pemuda itu sebagai bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Binatang purba itu telah diserang oleh perasaan bahwa hidupnya berada di bawah ancaman yang parah, dan ia segera mengamuk. Keempat pembudidaya manusia cukup khawatir dengan ledakan kekerasan penyu raksasa, dan mereka buru-buru mengaktifkan harta mereka untuk membentuk penghalang cahaya pelindung sebelum dengan cepat mundur. Namun, pemuda itu hanya tersenyum melihat kura-kura raksasa yang mengamuk.
Dia mengangkat lengan baju, dan penghalang cahaya abu-abu langsung muncul di depannya. Pilar cahaya biru menghantam penghalang cahaya, dan yang pertama langsung menghilang ke dalam ketiadaan di tengah kilatan cahaya. Serangan dahsyat itu gagal seperti lilin tertiup angin. Pemuda itu juga tetap tidak bingung saat melihat jaring tentakel raksasa yang jatuh ke arahnya. Tiba-tiba, dia mengepakkan sayapnya, dan guntur keras terdengar saat busur petir biru dan putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas sayapnya sebelum meledak ke udara dalam hiruk-pikuk. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan hitam pekat dari lengan bajunya sebelum membuat gerakan meraih ke arah jaring raksasa. Adegan yang mencengangkan pun terjadi. Dalam sekejap saat dia membuat gerakan mencengkeram, semua busur petir biru dan putih menyatu ke satu tempat, langsung membentuk tangan putih dan biru besar yang berukuran sekitar 10 kaki. Tangan itu seluruhnya terdiri dari sambaran petir yang tebal, dan semua tentakel yang bersentuhan dengannya terkoyak seolah-olah itu hanyalah struktur bubur kertas. Detik berikutnya, sambaran petir besar muncul di atas kura-kura raksasa sebelum berubah menjadi telapak tangan besar lagi. Tangan raksasa itu menukik ke bawah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan kura-kura raksasa itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum cahaya spiritual biru pelindung di sekitarnya dihilangkan, dan tangan itu mengunci dirinya dengan erat di sekitar tubuh binatang purba itu. Guntur bergemuruh meletus, dan busur petir biru dan putih yang tak terhitung jumlahnya muncul. Busur petir jelas dijiwai dengan kekuatan yang sangat dahsyat saat tubuh batu asal penyu telah menjadi abu hanya setelah beberapa kilatan, dan bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berteriak sebelum kematiannya. Setelah petir di udara menghilang, hanya inti iblis seukuran telur yang tersisa, melayang di udara dengan cara yang tidak bergerak. Pria muda itu membuat gerakan meraih, dan inti iblis segera ditarik ke dalam genggamannya. Dia dengan santai memeriksa inti iblis beberapa kali sebelum menyimpannya di tengah kilatan cahaya spiritual, lalu berbalik menghadap keempat manusia pembudidaya. Baiklah, kita bisa berangkat sekarang. Keempat pembudidaya manusia sudah sepenuhnya berakar ke tempat itu. Mereka telah mengalami kekuatan penyu asal batu tahap tempering tata ruang itu untuk diri mereka sendiri, dan itu hampir menyebabkan kematian mereka. Namun, pemuda ini telah membunuh binatang raksasa itu seolah-olah tidak lebih dari seekor semut. Ini sungguh luar biasa. Mungkinkah basis kultivasinya jauh lebih unggul bahkan dari apa yang mereka bayangkan? Pria terpelajar itu menarik napas dalam-dalam sebelum buru-buru mengulurkan busur hormat yang dalam. Bolehkah saya mendapat kehormatan mengetahui nama Anda, senior? Mungkinkah Anda seorang kultivator tahap integrasi tubuh? Tahap integrasi tubuh? Aku belum sampai di sana. Sedangkan untuk namaku, nama keluargaku Hon, pemuda itu menjawab dengan tenang. Pemuda ini secara alami tidak lain adalah Hon Li. Lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak dia berteleportasi kembali ke benua Tianyuan. Kembali ketika dia diteleportasi dari benua Guntur, dia menemukan dirinya berada di bagian yang sangat terpencil dari benua Tianyuan. Selain dari beberapa makhluk awan surgawi yang telah dikirim ke sana untuk menjaga formasi teleportasi, tidak ada makhluk lain di sekitar. Setelah dia menunjukkan slip geoidentifikasi kepada makhluk awan surgawi itu, dia dapat pergi tanpa hambatan. Namun, bahkan Hon Li tidak mengantisipasi seberapa lama perjalanannya kembali ke umat manusia akan terbukti. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan makhluk tahap integrasi tubuh tidak terlalu tangguh baginya, tetapi benua Tianyuan terlalu besar. Selain itu, ada banyak bahaya yang muncul selama perjalanannya, dan dia juga harus melewati wilayah beberapa ras asing. Meskipun Hon Li sangat waspada dan berhati-hati, dia masih hampir mati di beberapa kesempatan. Ada satu kesempatan di mana dia dikejar selama beberapa bulan oleh beberapa monster kuno tahap integrasi tubuh, dan dia hanya berhasil bertahan lebih lama dari mereka dalam pertempuran stamina dengan mengandalkan persediaan piroh dan batu roh yang melimpah. Ada juga satu kesempatan di mana dia tanpa disadari tersandung ke alam glasial dan tersapu oleh sejenis pasang glasial yang aneh. Pada kesempatan itu, jika bukan karena kemampuan api glasial 5 warna untuk menyerap kekuatan glasial yang aneh ini, dia akan tetap di sana selamanya sebagai patung es. Meski begitu, dia masih membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk melarikan diri dari alam berbahaya itu,
Tetapi satu aspek positif yang muncul dari pengalaman itu adalah bahwa api glasial 5 warna telah berevolusi dari kekuatan glasial yang telah mereka serap. Ada kesempatan lain di mana dia bertemu dengan sekelompok makhluk asing bermutu tinggi yang mengira dia akan menjadi sasaran empuk saat dia bepergian sendirian, dan ingin membunuhnya demi harta karunnya. Selama pertempuran yang sangat intens yang mengikuti, ia dipaksa untuk mengeluarkan bahkan segmen pedang kumbang pemakan emas dan pedang surgawi yang mendalam, membunuh 8 makhluk tahap tempering tata ruang dan melukai 2 makhluk tahap integrasi tubuh. Namun, dia juga telah terkena jenis racun yang sangat merepotkan dan hampir tidak berhasil melarikan diri dengan nyawanya. Setelah pertempuran itu, dia dipaksa mengasingkan diri di tempat yang tidak dikenal selama lebih dari 10 tahun sebelum dia menyembuhkan dirinya sendiri dari racun itu dan sembuh total. Setelah pengalaman itu, dia secara alami menjadi lebih berhati-hati, tetapi karena frustrasinya, dia masih secara teratur diliputi oleh situasi yang berbahaya. Dia sekarang akhirnya mengerti mengapa bahkan makhluk tahap integrasi tubuh begitu menolak untuk bepergian melintasi seluruh benua. Bahkan dengan kekuatannya, dia masih hampir binasa pada beberapa kesempatan. Tahap integrasi tubuh normal kemungkinan besar sudah mati dalam perjalanan jika mereka berada di tempatnya. Inilah sebabnya mengapa hanya makhluk paling kuat dari semua ras, yang tidak dapat meningkat lebih jauh dengan kultivasi normal, akan memulai perjalanan untuk menjelajahi seluruh benua. Hanya melalui pengalaman seperti itu, makhluk yang sangat kuat seperti mereka dapat memperbaiki kondisi mental mereka dan mendapatkan firasat akan kesempatan untuk terobosan. Demikian pula, meskipun Han Li telah menghadapi begitu banyak cobaan sepanjang perjalanannya, dia juga menuai manfaat yang tak terbayangkan. Mengesampingkan semua bahan berharga yang dia peroleh dari kedalaman alam primordial, hanya seni kultivasi dan teknik rahasia yang dia pelajari secara rahasia dari ras asing yang telah dia lewati telah sangat menguntungkannya. Untuk menghindari ditemukan oleh makhluk asing itu, dia akan selalu membatasi aktivitasnya ke pinggiran wilayah mereka dan hanya memasuki kota-kota kecil yang tidak dijaga oleh makhluk kelas atas manapun. Dengan melakukan itu, dia mampu meminimalkan risiko yang dia ambil. Meski begitu, dia tidak selalu bisa menghindari semua resiko sepenuhnya. Ketika dia melewati kota kecil di wilayah Rasming, dia bertemu dengan makhluk asing yang menyebut dirinya Lei Yunzi. Ini jelas hanya makhluk tahap tempering ruang tengah, tapi dia bisa langsung melihat melalui penyamaran Han Li, dan dengan demikian, pertempuran sengit terjadi di antara mereka. Han Li bermaksud untuk membunuh Lei Yunzi untuk membungkamnya, tetapi yang mengejutkan, dia tidak dapat melakukan apapun pada makhluk tahap tempering spasial menengah ini. Lei Yunzi ini memiliki 5 fisik petir yang legendaris, yang memberinya kemampuan bawaan untuk mengendalikan 5 jenis kekuatan petir yang sama sekali berbeda. Selain itu, dia juga menggunakan seni kultivasi petir yang telah lama hilang, dan seni kultivasi ini memungkinkannya untuk dengan bebas mentransisikan tubuhnya antara bentuk fisik dan petir sesuka hati. Dia dibatasi oleh basis kultivasinya sehingga dia tidak bisa mempertahankan seni kultivasi terlalu lama, tapi itu masih cukup untuk Han Li tidak bisa melakukan apapun padanya. Yang lebih memberatkan adalah bahwa Lei Yunzi ini juga seorang master formasi dari Rasming. Dia mampu mengintegrasikan keterampilan ini dengan kemampuan petirnya untuk merancang formasi petir yang unik, yang memungkinkannya untuk mengubah petir di dalam tubuhnya menjadi semua jenis formasi sesuka hati. Formasi ini termasuk formasi jebakan, serta formasi ofensif dan defensif, dan kekuatan serta keserbagunaan mereka benar-benar mencengangkan. Tentu saja, dengan kekuatan Han Li, Lei Yunzi juga tidak bisa berbuat apa-apa padanya, dan setelah bertarung selama sebulan, mereka berdua akhirnya menjadi semacam teman. Han Li secara alami sangat penasaran dengan kekuatan petir dan formasi petir Lei Yunzi, sementara Lei Yunzi sangat tertarik dengan petir iblis-iblis Han Li, serta manik-manik petir dan jubah petirnya. Dengan demikian, keduanya akhirnya menegosiasikan gencatan senjata dan mulai bertukar pengalaman kultivasi. Akibatnya, Han Li mempelajari beberapa formasi petir yang sangat praktis, dan Lei Yunzi juga menyerap beberapa petir Devil Bani surgawi darinya. Baru kemudian keduanya berpisah, setelah saling menguntungkan satu sama lain. Namun,
Baik formasi petir ini sangat sulit untuk diolah atau Lei Yunzi sengaja menghilangkan beberapa detail penting, tapi Han Li tidak pernah bisa mengendalikannya sesuka hatinya. Selain itu, seringkali beberapa masalah kecil muncul ketika dia mencoba menggunakannya, membuatnya merasa sangat frustrasi. Setelah mempelajari formasi ini secara lebih mendalam, Han Li akhirnya dapat memastikan bahwa kemungkinan besar Lei Yunzi memang menghilangkan beberapa detail penting. Han Li secara alami sangat tidak puas dengan ini, meskipun dia juga memberi Lei Yunzi versi cacat dari teknik simbol petir, jadi tingkat keberhasilannya ketika mencoba untuk mewujudkan manik-manik petir akan kurang dari 10%. Dengan demikian, Han Li hanya bisa mengandalkan pengetahuan dan keahlian formasinya sendiri untuk secara bertahap memperbaiki formasi petir ini, menghabiskan banyak waktu dan tenaga dalam prosesnya. Formasi petir yang baru saja dia keluar adalah yang dia junjung tinggi. Formasi ini dapat memanfaatkan kekuatan petir untuk membentuk formasi teleportasi jarak pendek yang bekerja dalam jarak sekitar 5.000 km. Menggunakan formasi ini, Lei Yunzi mampu menteleportasikan dirinya ke tujuan yang diinginkan secara akurat hingga 1.000 kaki terdekat, dan dia bisa menyelesaikan seluruh proses teleportasi dalam rentang hanya beberapa napas. Namun, karena fakta bahwa Han Li telah menerima versi teknik yang cacat, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia hanya bisa secara acak berteleportasi dalam jarak 5.000 km. Selanjutnya, proses teleportasi memakan waktu 10 kali lebih lama daripada Lei Yunzi. Teleportasi terakhir itu adalah eksperimen lain yang dilakukan oleh Han Li setelah perbaikan terbaru yang dia buat, tetapi efeknya masih sama. Ini membuat kebenciannya terhadap Lei Yunzi meluap, dan dia tidak bisa tidak mengutuk nama Lei Yunzi. Pada titik ini, sudah lebih dari 100 tahun untuk sampai ke tempat ini dari sisi lain benua Tianyuan, dan dia secara alami sangat senang melihat para pembudidaya manusia ini. Mengacu pada beberapa peta kasar benua, dia tahu bahwa dia dekat dengan wilayah manusia, tetapi tidak ada cara untuk secara akurat mengukur seberapa jauh dia masih harus pergi. Lebih jauh lagi, ini adalah saudara manusia pertama yang dia lihat selama bertahun-tahun, dan kehadiran mereka membuktikan kepadanya bahwa kota surga yang dalam memang tidak jauh, jadi bagaimana mungkin dia tidak gembira? Setelah berkeliaran di banyak negeri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia terus-menerus bertemu dengan makhluk buas dan makhluk asing yang berbeda, jadi dia secara alami merindukan kembali ke perusahaan manusia. Yang terpenting, Han Li selalu mengkhawatirkan apakah Nangong Wan telah naik atau tidak. Dia tidak tahu apakah istri tercintanya ini telah berhasil naik ke alam roh, dan apakah dia juga telah tiba di Deep Haven City. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah, tapi ada banyak pikiran yang melintas di benaknya. Dia mengangkat tangan, dan kereta terbang biru berkilauan dilepaskan. Gerbong itu panjangnya sekitar 70 hingga 80 kaki dengan banyak tanda dalam yang tertulis di permukaannya. Ada juga 2 boneka serigala raksasa bersayap yang melayang-layang di udara di depan gerbong. Kalian semua kelihatannya menderita luka parah yang akan menghambat kemampuan kalian untuk melakukan perjalanan jarak jauh, jadi kalian bisa beristirahat di gerbong dan beri aku petunjuk arah, kata Han Li dengan tenang, sebelum memasuki gerbong itu sendiri. Terima kasih atas kebaikan Anda, senior. Keempat kultivator manusia sangat gembira mendengar ini dan segera mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Han Li telah memberitahu mereka bahwa dia bukan kultivator integrasi tubuh, tetapi mereka tahu bahwa dia juga bukan kultivator tata ruang biasa. Jika tidak, bagaimana dia bisa berhasil membunuh penyu asal batu tahap tempering spasial itu dengan mudah? Dengan pemikiran itu, mereka tentu tidak berani melawan keinginannya. Selain itu, mereka benar-benar sangat membutuhkan istirahat dan pemulihan, jadi mereka dengan senang hati mengikuti perintah ini. Apa yang akan menjadi perjalanan pulang yang sangat berbahaya sebenarnya dijamin sepenuhnya aman sekarang dengan ditemani makhluk yang begitu kuat. Dengan demikian, mereka berempat terbang ke kereta terbang secara berurutan, dan Han Li membuat segel tangan, mengirimkan 2 segel mantra biru terbang di udara, yang masing-masing terbang ke salah satu dari 2 boneka serigala raksasa. Boneka yang tidak bergerak itu langsung tampak hidup, dan mereka melepaskan raungan rendah sebelum mengepakkan sayap dan terbang di udara. Sementara itu,
penghalang cahaya biru muncul di sekitar kereta terbang untuk melindungi 4 pembudidaya manusia, dan kereta terbang ke kejauhan sebagai bola cahaya biru. Han Li duduk dengan menyilangkan kaki di tengah gebong, dan bertanya, dari daerah mana Anda berasal, dan sudah berapa lama sejak Anda meninggalkan Deep Haven City? Pria terpelajar itu jelas merupakan pemimpin dari 4 orang, dan dia menjawab dengan hormat. Kami berempat berasal dari sebuah sekte di wilayah Xuanwu, dan itu baru sekitar setengah tahun sejak kami meninggalkan kota. Setengah tahun? Itu artinya kamu pasti sudah cukup familiar dengan kejadian-kejadian baru-baru ini di Deep Haven City, kan? Hon Li bertanya sambil mengangkat alis. Pria terpelajar itu bisa merasakan kemana arah percakapan ini, dan dia menjawab dengan hati-hati. Kami tinggal di Deep Haven City selama beberapa tahun sebelum memulai perjalanan kami, jadi kami benar-benar tahu 1 atau 2 hal tentang masalah terkini di kota. Namun, seperti yang Anda lihat, basis budidaya kami jauh dari luar biasa, jadi kami tidak tahu informasi rahasia apapun. Tanda petik ganda buka. Hehe, kamu tidak perlu terlalu tegang. Aku juga datang dari Deep Haven City, tapi belum pernah kembali selama bertahun-tahun. Jadi aku hanya ingin mendengar tentang situasi secara keseluruhan. Melihat Deep Haven City masih berdiri, saya kira makhluk asing dulu tidak berhasil menaklukkannya. Han Li terkekeh. Pria terpelajar itu agak terkejut mendengar ini, tetapi dia segera menjawab dengan jujur, makhluk asing? Apakah itu ketika Anda meninggalkan Deep Haven City, senior? Pada saat itu, beberapa ras terdekat bergabung untuk menyerang kota, tetapi ras manusia dan ras iblis kita melakukan perlawanan yang kuat, dan kedua belah pihak menderita korban yang parah. Aku pernah mendengar bahwa bahkan ada makhluk tahap integrasi tubuh yang binasa selama pertempuran itu. Namun, saat pertempuran mencapainya, tentara asing tiba-tiba mundur tanpa peringatan, begitulah cara Deep Haven City berhasil bertahan hidup. Tanda petik ganda buka. Mereka mundur. Han Li mengelus dagunya saat ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Ada banyak teori berbeda yang berspekulasi tentang alasan di baliknya. Beberapa orang mengatakan bahwa kedua ras kita mengirimkan pasukan elit kita untuk menyerang wilayah ras asing ini, sehingga memaksa mereka mundur. Ada juga beberapa orang yang mengatakan bahwa harta karun surgawi mendalam yang baru muncul, jadi semua makhluk asing berangkat untuk mencari harta karun itu. Pria lapis baja merah itu menjelaskan. Hati Han Li sedikit bergerak saat mendengar ini, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia bertanya, apa rumor tentang harta karun surgawi yang mendalam? Ini adalah sesuatu yang membuat kehebohan saat itu. Beberapa orang mengatakan bahwa harta karun itu tiba-tiba lahir dalam ras asing tertentu, sementara yang lain berspekulasi bahwa makhluk asing dari tahap integrasi tubuh atau di atasnya membawa harta ini ke benua kita. Bahkan ada sebuah konspirasi yang berspekulasi bahwa seseorang naik dari salah satu alam rendah dan membawa harta karun ke alam ini, jawab pria terpelajar itu dengan senyum mesam. Hehe, seseorang naik dari alam yang lebih rendah. Han Li tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini. Kamu juga merasa itu sangat tidak masuk akal, kan, senior? Harta karun surgawi yang mendalam adalah barang yang luar biasa, bagaimana mungkin seseorang dari alam yang lebih rendah memiliki harta karun seperti itu? Kami tidak tahu bagaimana rumor konyol seperti itu muncul, salah satu dari kata para pembudidaya wanita sambil tersenyum. Han Li mengangguk dengan sikap ambigu saat dia berkata, ini memang sangat tidak masuk akal. Baiklah, ceritakan tentang semua peristiwa besar yang terjadi di 3 wilayah dan 7 wilayah selama 200 tahun terakhir. Banyak peristiwa besar terjadi selama 200 tahun terakhir yang mengguncang 3 wilayah dan 7 wilayah, tetapi akan membutuhkan waktu yang sangat lama bagi kami untuk menceritakan semua peristiwa itu, kata pria terpelajar itu dengan senyum menjilat. Tidak apa-apa, kita masih harus menempuh perjalanan yang panjang, jadi itu akan memberikan lebih dari cukup waktu untuk ceritamu, jawab Han Li dengan senyum tipis. Kalau begitu, kami akan melakukan yang terbaik untuk memberikan laporan akurat tentang garis waktu kejadian, jawab pria terpelajar itu dengan sikap hormat. Pada titik ini, dia sudah meminum beberapa pil dan memegang batu roh, yang dia gunakan untuk perlahan-lahan mengisi energinya. Maka, pria terpelajar itu mulai menghitung.
Peristiwa paling penting yang terjadi selama 200 tahun terakhir adalah kematian penguasa roh surgawi beberapa dekade yang lalu. Dia meninggal dunia setelah gagal mengatasi kesengsaraan surgawi terakhirnya, dan penguasa roh baru akan dipilih di ras manusia. Kedua adalah lenyapnya putri muda salah satu dari 7 Raja Iblis, Raja Nanliwirm. Putrinya menghilang secara misterius dari sarangnya, dan untuk itu, Raja Wirm membuat keributan besar yang hampir berakhir 3 wilayah dan 7 wilayah di atas kepalanya. Tanda petik ganda buka. Sementara itu, ketiga temannya menyela untuk menambahkan detail yang dia lewatkan dari waktu ke waktu. Ekspresi Han Li awalnya tetap tidak berubah saat dia mendengarkan cerita-cerita ini, tetapi sedikit kejutan muncul di matanya, hanya untuk perlahan digantikan oleh ekspresi yang agak suram. Tampaknya beberapa peristiwa yang menghancurkan bumi benar-benar telah terjadi pada ras manusia dan iblis selama bertahun-tahun dia pergi. Hanya setelah hampir setengah hari keempat kultivator manusia itu akhirnya menyelesaikan penghitungan ulang mereka, dan ketika suara mereka menghilang, Han Li jatuh ke dalam kontemplasi diam. Keempat pembudidaya manusia secara alami menunggu dengan hormat untuk menanggapi Han Li. Setelah beberapa saat, Han Li tiba-tiba bertanya, apakah kultivator wanita dari alam bawah bernama Nangong Wan muncul di Deep Heaven City selama tahun-tahun ini? Nangong Wan? Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Kultivator alam rendah yang telah naik selama 200 tahun terakhir ini sangat langka, jadi kita pasti harus menyadari semuanya. Pria terpelajar itu memberikan jawaban percaya diri setelah merenungkan pertanyaan ini sejenak. Mata Han Li berkedip, dan sebuah pikiran muncul di benaknya saat dia melanjutkan, oh, mungkin dia mengganti namanya. Apakah ada kultivator wanita yang naik ke Deep Heaven City akhir-akhir ini? Kultivator wanita yang naik bahkan lebih jarang, tetapi ada beberapa, jawab pria terpelajar dengan cara yang sedikit ragu-ragu. Baiklah, terima kasih telah mengungkapkan semua informasi ini kepadaku. Aku akan membiarkanmu istirahat dan memulihkan diri sekarang. Han Li mengangguk dengan ekspresi senang sebelum menutup matanya dan terdiam. Keempat kultivator manusia juga mengungkapkan rasa terima kasih mereka sebelum menutup mata untuk bermeditasi. Ekspresi Han Li tampak cukup tenang, tetapi pikirannya dipenuhi dengan suara lembut dan senyum Nangong Wan. Dia telah memikirkannya secara teratur selama bertahun-tahun, dan setelah mengetahui bahwa ada kemungkinan besar Nangong Wan gagal naik ke alam roh, hatinya mulai berdenyut dengan rasa sakit. Kereta terbang biru terbang lebih cepat daripada ketika keempat pembudidaya manusia menggabungkan kekuatan mereka, dan perjalanan yang seharusnya memakan waktu lebih dari 2 bulan diselesaikan hanya dalam waktu sekitar 1,5 bulan. Kereta terbang berhenti tinggi di udara di atas Deep Heaven City, dan ekspresi kompleks muncul di wajah Han Li saat dia melihat tembok kota monolitik di kejauhan. Setelah mengembara di wilayah asing selama bertahun-tahun, dia akhirnya kembali ke rumah. Haruskah kita berteleportasi ke kota sekarang? Senior pria terpelajar itu bertanya dengan hati-hati. Tidak jauh dari gerbong berdiri formasi teleportasi yang berukuran beberapa puluh kaki, dan ada selusin atau lebih Dark Azure Guard lapis baja biru berdiri di sekitar formasi. Cahaya melintas dari formasi, dan beberapa sosok humanoid bercakap-cakap dengan pengawal Azure kegelapan sebelum memasuki formasi dan menghilang di tempat. Ini tidak lain adalah formasi teleportasi yang mengarah ke Deep Heaven City. Karena fakta bahwa kota ini berhadapan langsung dengan dunia primordial, tidak memiliki gerbang kota yang normal, jadi mereka yang ingin memasuki dunia primordial harus melakukannya melalui formasi teleportasi. Adapun para penjaga di Deep Heaven City yang harus menyelesaikan misi dari waktu ke waktu, mereka memiliki formasi teleportasi yang bahkan lebih tidak jelas. Han Li menarik pandangannya sebelum menginjakan kakinya dengan lembut ke atas kereta terbang, dan itu segera turun dengan lambat. Kereta terbang itu sangat besar, jadi Dark Azure Guards di bawah secara alami menyadarinya, dan semburan kesadaran spiritual segera dikirim menyapu ke arah mereka. Han Li menyapu lengan baju di udara, dan cahaya biru berkedip, diikuti oleh kereta terbang itu tiba-tiba menghilang. Mereka berlima kemudian turun di dekat formasi teleportasi. Kapten, apakah itu kamu? Teriakan terkejut tiba-tiba terdengar dari salah satu pengawal Azure kegelapan. Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum mengarahkan pandangannya ke arah itu.
Saat melakukan itu dia menemukan bahwa ada seorang pria kekar bermata hijau berdiri di antara pengawal Azure kegelapan, dan dia agak akrab dengan Hon Li. Ini tidak lain adalah Zuo Chong, yang merupakan salah satu penjaga yang dia pimpin ketika dia terakhir kali di Deep Haven City. Pada titik ini, dia sudah berkembang dari tahap jiwa yang baru lahir ke tahap transformasi dewa awal, dan dia menatap Hon Li dengan ekspresi tertegun. Oh, lama tidak bertemu, rekan Taois Zuo. Selamat telah menjadi Dark Azure Guard, kata Hon Li sambil tersenyum. Ini benar-benar kamu. Apakah kamu sudah maju ke tahap tempering tata ruang? Kapten Zuo Chong awalnya sangat gembira melihat Hon Li sebelum ekspresi terkejut muncul kembali di wajahnya. Dia menemukan bahwa rasa spiritualnya sama sekali tidak dapat mengumpulkan basis kultivasi Hon Li, jadi dia hanya bisa menganggap ini masalahnya. Saya memang berhasil maju ke tahap tempering tata ruang selama perjalanan saya. Saya tidak berpikir bahwa saya akan bertemu dengan Anda di sini bahkan sebelum saya memasuki kota, rekan Taois Zuo. Bagaimana semua sesama Taois lainnya di bekas kelompok melakukan? Han Li bertanya sambil tersenyum. Yah, tidak lama setelah kau pergi, ras asing menyerang Deep Haven City, dan hampir setengah dari kita binasa selama pertempuran itu. Sisanya kemudian memilih untuk meninggalkan Deep Haven City, dan Fairy Xu dan aku adalah satu-satunya yang memutuskan untuk pergi. Tetaplah, jawab Zuo Chong. Periksa masih di kota? Han Li bertanya saat pandangan aneh melintas di matanya. Wanita ini adalah keturunan dari Fiery Ice Soul, yang merupakan seseorang yang harus dia temui untuk menyelesaikan tugas yang ditugaskan oleh senior Wang dari Heavenly Cloud Races kepadanya, jadi dia secara alami tertarik untuk mendengarnya. Periksu juga telah mencapai tahap transformasi dewa, dan dia sekarang menjadi kultivator transformasi dewa tingkat menengah. Ngomong-ngomong, Periksu secara teratur menyebutmu, dan dia selalu mengatakan bahwa dia tidak akan berada di tempat dia hari ini tanpa bimbinganmu. Zhou Chong berkata dengan senyum sugestif, sepertinya ada kesan bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Hehe, aku tidak melakukan banyak hal, kamu bahkan hampir tidak bisa menyebutnya sebagai panduan. Periksu telah mencapai prestasinya saat ini karena bakatnya yang luar biasa, jawab Han Li dengan menggelengkan kepalanya acuh tak acuh. Sementara itu, saat Han Li berbicara dengan Zhou Chong, keempat pembudidaya manusia sangat lega melihat bahwa Han Li berkenalan dengan salah satu pengawal Azure kegelapan. Sepertinya dia telah mengatakan yang sebenarnya tentang datang dari Deep Haven City sendiri. Dengan demikian, mereka tidak perlu lagi khawatir bahwa dia adalah orang asing yang mencoba menyusup ke kota dengan menyamar. Kejadian seperti itu sebenarnya tidak jarang. Pria terpelajar itu juga mengenali Zuo Chong, dan dia berkata, saya senang melihat saudara Zuo berkenalan dengan Hon Senior. Kami hanya bisa kembali ke sini saat Hon Senior turun tangan untuk menyelamatkan hidup kami dari situasi berbahaya. Tanda petik ganda buka. Oh, apakah kalian berempat menghadapi bahaya? Zuo Chong agak terkejut mendengarnya. Itu pernyataan yang meremehkan. Kami berempat hampir binasa ke penyu asal batu tahap tempering tata ruang, jawab pria terpelajar itu dengan senyum mesam. Hehe, Kapten, kami mampu membunuh makhluk asing tahap tempering tata ruang bahkan sebagai pembudidaya transformasi dewa, jadi dia pasti tidak memiliki masalah membunuh penyu asal batu belaka sekarang. Zuo Chong terkekeh. Keempat pembudidaya manusia mengangguk dengan tegas untuk menyatakan persetujuan mereka terhadap sentimen ini. Saya ingin mengobrol dengan Anda lain kali, rekan Taois Zuo, tetapi saya memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan dan saya ingin memasuki kota lebih dulu, kata Han Li dengan sedikit senyum di wajahnya. Ah ya, betapa lalainya aku, kamu pasti bepergian ke sini dari jauh, jadi kamu pasti sangat lelah. Zuo Chong buru-buru melangkah pergi untuk memberikan Han Li jalan ke formasi teleportasi di belakangnya. Han Li mengangguk pada Zuo Chong sebelum melangkah ke dalam formasi sebelum menghilang di tengah kilatan cahaya spiritual bersama dengan empat pembudidaya manusia yang telah menemaninya. Zuo Chong melihat ke arah formasi kosong dengan ekspresi sedikit sedih di wajahnya. Apakah Anda benar-benar tahu Hon Senior itu, saudara Zuo? Apakah dia benar-benar kaptenmu? Mungkinkah dia benar-benar membunuh makhluk tahap tempering tata ruang hanya pada tahap transformasi dewa?
Mengapa kami tidak dapat mengumpulkan basis kultivasinya? Mungkinkah dia mengembangkan semacam kemampuan khusus? Semua pengawal Azure kegelapan lainnya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan rasa ingin tahu mereka. Tentu saja itu benar. Kapten Han adalah sosok yang sangat terkenal di antara para pengawal Azure kegelapan di masa lalu, dan dengan kemampuannya, bahkan pengawal surgawi rata-rata mungkin bukan tandingannya. Aku juga mendapat banyak manfaat dari bimbingannya kembali hari ini. Jika tidak, saya bahkan mungkin tidak dapat maju ke tahap transformasi dewa. Tampaknya dia maju ke tahap tempering tata ruang, jadi kekuatannya secara alami bahkan lebih tak terduga. Tidak heran kita tidak bisa basis kultivasi, Zuo Chong menjawab, dan pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak berspekulasi secara internal tentang di mana Hon Li berada selama beberapa tahun terakhir ini. Tentu saja, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Han Li telah melakukan perjalanan epik yang telah melintasi banyak benua yang berbeda. Sementara itu, cahaya spiritual melintas di dalam aula yang tampak biasa, dan Hon Li perlahan muncul dari formasi teleportasi sebelum mengarahkan pandangannya ke sekelilingnya. 4 pembudidaya manusia juga muncul di belakangnya. Kita sudah berada di Deep Haven City sekarang, jadi sudah waktunya kita berpisah, sesama Taois, kata Hon Li kepada mereka berempat. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, senior. Kami akan tinggal di Spring Slumber Pavilion untuk saat ini. Jika Anda membutuhkan layanan kami, jangan ragu untuk menghubungi kami, kata pria terpelajar itu dengan hormat dan membungkuk dengan sungguh-sungguh. Tanpa intervensi Han Li, mereka berempat hampir pasti binasa, jadi kata-katanya tulus. Spring Slumber Pavilion? Baiklah, aku akan mengingatnya. Mungkin aku benar-benar harus merepotkanmu nanti. Han Li mengangguk saat dia memberikan pandangan penuh arti terakhir kepada pria terpelajar itu, lalu pergi dari aula. Keempat pembudidaya manusia tersendat sedikit sebelum mengulurkan busur hormat secara bersamaan. Setelah berangkat dari aula, Han Li muncul di aula besar lain yang memiliki radius lebih dari 1000 kaki. Ada orang lain yang juga masuk dan keluar dari aula lain yang terhubung ke aula ini, tapi jumlah mereka tidak terlalu banyak. Tidak jauh dari pintu keluar aula raksasa berdiri 2 baris Dark Azure Guards yang memegang cakram roh asing, yang dengannya mereka dengan hati-hati menilai setiap pembudidaya yang masuk dan keluar aula. Ada juga penjaga surgawi berlapis emas yang berdiri di belakang pengawal Azure kegelapan dengan tangan disilangkan, menilai segala sesuatu di dalam aula dengan ekspresi dingin. Han Li segera mengidentifikasi pengawal surgawi ini sebagai pembudidaya tempering tata ruang menengah, dan setelah jeda singkat, dia melangkah langsung ke arah penjaga. Para pengawal Azure kegelapan di luar kota hanya bertanggung jawab untuk menjaga formasi teleportasi sehingga mereka tidak dirusak oleh makhluk asing dan binatang buas, sementara para penjaga di sini benar-benar bertanggung jawab untuk memverifikasi identitas mereka yang ingin mengakses kota. Di masa lalu, Deep Haven City memberikan lencana transit sementara kepada semua orang yang memasuki dunia primordial. Namun, Han Li belum kembali ke Deep Haven City selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami tidak memiliki barang seperti itu, yang bisa terbukti sedikit merepotkan. Tidak banyak orang di aula raksasa, dan Han Li adalah satu-satunya pembudidaya tempering tata ruang. Pengawal surgawi segera mengarahkan pandangannya ke arahnya, dan meskipun Han Li tetap benar-benar tanpa ekspresi, dia menggunakan teknik rahasia penyembunyian aura. Ekspresi terkejut segera muncul di wajah pengawal surgawi. Tubuh pengawal surgawi bergoyang, dan dia muncul di depan semua pengawal Azure kegelapan dengan care seperti hantu sebelum menangkupkan tinjunya dengan hormat. Saya Ye Ulingzi. Basis kultivasi Anda benar-benar menakjubkan, rekan Taois. Bolehkah saya menanyakan nama Anda dan dari mana Anda berasal? Nama saya Han Li, dan dari mana saya berasal? Hehe, saya adalah penjaga langit jauh lebih dari 300 tahun yang lalu, jawab Han Li. Penjaga surgawi tersendat sesaat sebelum ekspresinya menjadi sedikit gelap. Seorang penjaga surga yang dalam? Tentunya Anda bercanda, rekan Taois. Saya telah menjadi pengawal surgawi selama beberapa ratus tahun, mengapa saya belum pernah melihat Anda sebelumnya? Han Li hanya terkekeh dan tiba-tiba mengangkat tangan untuk mengirim bola cahaya biru terbang di udara.
Murid pengawal surgawi berkontraksi saat dia membuat gerakan meraih untuk menarik bola cahaya biru ke tangannya, di mana dia menemukan bahwa ini adalah liontin giok biru. Satu sisi liontin itu bertuliskan beberapa rune perak miring, sedangkan sisi lainnya memiliki kode C56 yang ditulis dengan karakter emas. Ini tidak lain adalah lencana Dark Azure Guard milik Han Li dari berabad-abad yang lalu. Kamu adalah Dark Azure Guard penjaga surgawi, merasa ini agak sulit untuk dipercaya. Memang, apakah ada yang salah? Han Li bertanya. Tidak sama sekali, tapi aku harus memverifikasi lencana ini dulu, jawab penjaga surgawi dengan hati-hati. Tidak masalah. Silakan, kata Han Li dengan suara tenang. Penjaga surgawi mengangguk sebelum menggosokkan kedua tangannya, dan liontin giok segera mulai berkedip dengan cahaya biru samar. Ini memang lencana Dark Azure Guard, tapi nomor Dark Azure Guard Anda dibatalkan lebih dari 100 tahun yang lalu, jadi Anda sudah menjadi orang bebas, fellow Daoist, kata pengawal surgawi dengan ekspresi yang sedikit aneh di wajahnya. Saya menyelesaikan misi yang sangat berbahaya bertahun-tahun yang lalu, dan saya adalah orang bebas sejak saya menyelesaikan misi, jawab Han Li dengan tenang. Misi yang sangat berbahaya dari 300 tahun yang lalu, sebuah pikiran tampaknya telah terjadi pada pengawal surgawi, di mana ekspresi terkejut muncul di matanya. Sepertinya kamu juga ingat apa yang terjadi saat itu, Han Li terkekeh. Jadi kamu adalah salah satu anggota yang dikirim dalam misi itu. Maaf atas kekasaranku, kamu boleh pergi sekarang. Namun, aku harus mengambil lencana Dark Azure Guard ini, kata pengawal surgawi sambil menangkupkan tinjunya dengan hormat. Karya. Tentu saja. Saya belum kembali ke kota selama bertahun-tahun, jadi saya tidak punya bukti identitas lain dan tidak punya pilihan selain membawa barang ini, kata Han Li dengan sikap acuh tak acuh. Pengawal surgawi mengangguk sebelum melambaikan tangan, dan pengawal Azure kegelapan segera berpisah untuk memberikan jalan masuk Han Li. Dengan demikian, Han Li muncul dari aula raksasa dan terbang sebagai seberkas cahaya biru. Garis cahaya biru menghilang ke kejauhan hanya setelah beberapa kilatan. Apakah ada reaksi dari cakram roh asing? Penjaga surgawi bertanya dengan ekspresi serius. Tidak ada reaksi, Han senior itu benar-benar manusia, jawab salah satu pengawal Azure kegelapan. Dia tidak memiliki lencana transit, dan lencana Dark Azure Guard-nya juga sudah lama kedaluarsa. Mungkinkah dia berlama-lama di dunia primordial selama ini? Sepertinya dia pasti mengalami beberapa peluang ajaib. Jika tidak mungkin dia bisa berkembang dari tahap transformasi dewa ke tahap tempering spasial akhir hanya dalam waktu 300 tahun. Tapi sekali lagi, dia benar-benar manusia, jadi seharusnya tidak ada masalah, aku seharusnya tidak terlibat dalam masalah ini. Pengawal surgawi merenungkan situasi untuk sementara sebelum menggelengkan kepalanya. Sangat jarang melihat seseorang membuat kemajuan luar biasa hanya dalam beberapa abad, tetapi ada peluang yang tak terhitung jumlahnya di dunia purba, jadi itu tidak sepenuhnya tidak pernah terdengar. Jika dia belum pernah menjadi penjaga surga dalam sebelumnya, mungkin dia bisa direkrut sebagai pengawal surgawi, tetapi sekarang dia sudah menjadi orang bebas, dia secara alami tidak akan mau menjelajahi rute seperti itu. Dengan demikian, pengawal surgawi dengan cepat mengesampingkan masalah ini dan menoleh ke arah pria terpelajar dan ketiga temannya, yang baru saja muncul dari aula yang sama. Han Li terus-menerus memeriksa sekelilingnya saat terbang di udara, dan terlepas dari kenyataan bahwa lebih dari 300 tahun telah berlalu, tidak ada bangunan di Deep Haven City yang tampak berubah sama sekali. Masih banyak penjaga lapis baja hitam dan putih yang berpatroli di kota di ketinggian rendah, serta banyak pembudidaya yang masuk dan keluar dari gedung di bawah. Seluruh kota tampak cukup ramai, dan tidak ada tanda-tanda pernah diserang oleh makhluk asing sebelumnya. Han Li terbang langsung menuju pasar Deep Haven City, dan pada kesempatan ini, dia tidak berencana untuk tinggal di Deep Haven City terlalu lama. Dia telah mengkonsolidasikan kekuatan sihirnya selama seabad terakhir, dan kondisi mentalnya telah disempurnakan melalui banyak pengalaman mendekati kematian, jadi dia sudah memenuhi semua kriteria untuk menerobos hambatan tahap integrasi tubuh. Karena itu, dia bisa mencoba terobosan setelah melakukan beberapa persiapan lagi. Dengan beragam kemampuannya,
Bahkan sebagai kultivator integrasi tubuh awal, dia harus cukup kuat untuk bersaing dengan makhluk tahap integrasi tubuh akhir, jadi dia bisa melakukan apa saja sesuka hatinya di wilayah manusia dan wilayah iblis. Dengan demikian, apa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah menemukan tempat yang tidak jelas di dekat Deep Haven City dan pergi ke pengasingan untuk mencoba terobosan. Namun sebelum itu, dia akan menyisihkan semuanya untuk saat ini dan terlebih dahulu mengisi kembali persediaannya. Dia telah mengurangi persediaannya selama seabad terakhir, jadi dia harus mengisi kembali semua yang ada di pasar terdekat. Dia mampu mengisi kembali beberapa persediaannya di wilayah ras asing selama tahun-tahun ini, tetapi dia hanya berani menjelajah ke pinggiran wilayah itu, jadi dia secara alami tidak dapat mengisi persediaannya terlalu banyak. Jika dia tidak mempersiapkan banyak hal sebelumnya sebelum berangkat dari benua guntur, dia kemungkinan besar tidak akan bisa berhenti dan mempelajari begitu banyak hal yang menarik minatnya di sepanjang perjalanannya. Dengan skala kota surga dalam, dia harus bisa mengisi kembali semua persediaannya. Dengan bahan-bahan ini, dia bisa memperbaiki beberapa harta dan pil yang akan membantunya dalam upaya terobosannya. Han Li telah mengunjungi pasar Deep Haven City berkali-kali ketika dia terakhir di kota, jadi dia dengan cepat dapat menemukan jalan ke sana dan turun di depan penghalang cahaya besar sekitar 1 jam kemudian. Di sisi lain dari penghalang cahaya adalah pusat pertukaran makhluk iblis di Deep Haven City, sementara di tengah penghalang cahaya berdiri sebuah aula, yang merupakan satu-satunya tempat di mana manusia dan iblis dapat bertukar barang berharga satu sama lain. Han Li mengarahkan pandangannya ke aula besar di kejauhan, dan ekspresinya sedikit berubah saat dia melihat seorang wanita iblis yang samar-samar akrab dengannya. Dia telah berdagang dengan wanita iblis ini berkali-kali di aula ini di masa lalu, dan mendapatkan banyak benih obat roh ras iblis yang berharga darinya. Jika bukan karena dia harus mengeluarkan lebih banyak upaya untuk mengumpulkan benih itu sendiri. Namun, wanita ini tampaknya memiliki beberapa koneksi yang agak penting, seperti yang dicontohkan oleh fakta bahwa dia sadar bahwa makhluk asing akan menyerang di Haven City terlebih dahulu, jadi dia bisa pergi sebelum pertempuran terjadi. Han Li menarik pandangannya dan memeriksa sekelilingnya sebelum memasuki salah satu toko material yang lebih besar di dekatnya. Toko itu memiliki sekitar 5 atau 6 karyawan, dan seorang pemuda tampan segera melangkah sambil tersenyum. Toko kami mengkhususkan diri dalam menjual semua jenis pil dan bahan pemurnian alat. Jangan ragu untuk memberitahu saya jika Anda memerlukan bantuan, senior. Sebelum Han Li sempat mengatakan sesuatu, pemilik toko, yang sedang duduk di kursi bambu, tiba-tiba menemukan bahwa sebuah benda di tangannya mulai berkedip tak menentu dengan cahaya. Dia sangat terkejut dengan ini dan segera melompat dari kursinya. Kamu bisa melakukan sesuatu yang lain, aku akan melayani senior ini secara langsung. Penjaga toko tahap formasi inti ini kemudian bergegas ke Han Li dengan ekspresi hormat di wajahnya. Maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda lebih awal, senior. Saya tidak menyadari bahwa Anda akan menghiasi toko sederhana saya dengan kehadiran Anda. Han Li agak terkejut dengan ini. Dia tidak menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan basis budidayanya sendiri setelah memasuki kota, tetapi tahap formasi inti pasti tidak akan dapat mengumpulkan basis budidayanya. Namun, dia kemudian melirik harta karun di tangan pemilik toko tua itu, dan ekspresi yang cerah muncul di wajahnya. Saya melihat Anda memiliki spiritual pressure disk, tidak heran Anda dapat mengidentifikasi basis kultivasi saya. Saya memerlukan banyak bahan, persiapkan untuk saya secepat mungkin. Han Li membalikkan tangannya untuk menghasilkan slip giok putih sebelum melemparkannya ke arah penjaga toko. Pria tua itu buru-buru menerima slip giok dengan kedua tangan sebelum menyuntikkan perasaan spiritualnya ke dalamnya, di mana ekspresi terkejut dan kegembiraan muncul di matanya. Ini memang tumpukan bahan yang cukup besar. Toko saya akan bisa menyediakan sebagian besar bahan ini, tapi saya harus meminjam sisanya dari toko lain. Apakah Anda bisa memberi saya waktu, senior? Tentu, saya beri waktu 15 menit, jawab Han Li.
Penjaga toko sangat gembira dan buru-buru membawa Han Li ke kursi, lalu menginstruksikan seorang karyawan untuk menyeduh teh roh untuknya sambil memerintahkan karyawan lainnya untuk mengeluarkan bahan-bahan yang dibutuhkan dari ruang penyimpanan mereka. Setelah itu, dia berangkat dari toko untuk mengunjungi toko terdekat lainnya untuk mengumpulkan sisa bahan yang tidak bisa dia suplai. Menilai dari reaksi pemilik toko, secara alami cukup jelas bahwa senior ini adalah makhluk yang cukup kuat, dan mereka semua menilai dia dengan kekaguman dan penghormatan di mata mereka. Han Li dengan santai menyesap teh roh yang telah ditawarkan kepadanya sebelum menutup matanya untuk beristirahat. Setelah sekitar 15 menit, pemilik toko kembali dengan bersemangat dengan gelang penyimpanan di tangannya. Pada titik ini, karyawan lain di toko juga telah mengeluarkan banyak kontainer berbeda. Bahan-bahan ini sangat biasa bagi Han Li, tetapi sangat berharga bagi toko ini. Setelah menyapu kesadaran spiritualnya pada gelang penyimpanan dan wadah ini beberapa kali, Han Li meminta harga akhir, dan pemilik toko tersenyum lebar saat dia menyatakan harga yang akan menjadi jumlah yang luar biasa bagi seorang kultivator normal. Namun, Han Li bahkan tidak mengedipkan kelopak mata saat dia menjentikan pergelangan tangan untuk melemparkan kantong kulit ke udara. Penjaga toko menangkap kantong kulit dan menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya untuk menemukan bahwa jumlah batu roh bahkan sedikit melebihi jumlah yang dia minta, dan dia segera mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan cara yang gembira. Han Li dengan tenang menyimpan barang-barang itu sebelum berangkat dari toko. Setelah itu, dia meninggalkan pasar sama sekali dan terbang ke arah lain. Beberapa jam kemudian, dia berangkat dari Deep Haven City sebelum terbang menuju hamparan pegunungan yang tak terbatas sebagai seberkas cahaya biru. Setengah bulan kemudian, Han Li telah meninggalkan wilayah di bawah yurisdiksi Deep Haven City, tetapi dia melanjutkan perjalanan tanpa ada niat untuk berhenti. 2 bulan kemudian, seberkas cahaya biru akhirnya mendarat di gunung yang subur. Cahaya surut, dan Han Li muncul di atas batu besar. Dia secara singkat memeriksa sekelilingnya sebelum menutup matanya dan melepaskan indera spiritualnya yang kuat. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk senang. Tempat ini memiliki pembuluh darah roh yang layak, dan meskipun tidak terlalu besar, ada ki spiritual yang melimpah dalam radius beberapa ratus kilometer, yang sempurna untuk kebutuhannya. Namun, tidak mungkin vena roh seperti itu tidak ada, dan melalui indera spiritualnya, dia mendeteksi bahwa ada selusin gua dengan ukuran berbeda di dekatnya. Tempat tinggal gua yang paling padat penduduknya masing-masing menampung lebih dari 10 orang, sementara beberapa dihuni hanya oleh 1 orang. Namun, bahkan yang paling kuat di antara mereka hanyalah sepasang pembudidaya jiwa baru lahir, sementara sisanya hanya di tahap pembentukan inti dan pembentukan yayasan. Ini masuk akal karena makhluk yang lebih kuat tidak akan mau membangun tempat tinggal gua mereka di tempat yang begitu terpencil. Tidak mungkin seorang kultivator di tahap transformasi dewa atau di atasnya akan tersesat begitu jauh dari kota hanya untuk tempat menetap, jadi meskipun banyak ki spiritual di sini, pasti tidak akan ada makhluk yang terlalu kuat yang menghuni tempat ini. Titik. Namun, Han Li tidak berencana untuk berkultivasi di sini terlalu lama, jadi dia secara alami tidak peduli dengan orang-orang yang sudah mendiami gunung ini. Karena itu, dia segera membuat segel tangan, dan cahaya keemasan melintas dari tubuhnya. Bibirnya bergerak beberapa kali, tetapi tidak ada suara yang keluar, jadi sepertinya dia mentransmisikan suaranya. Di dalam perut gunung yang berjarak sekitar 50 km dari lokasi Han Li, ada seorang pria tua berambut putih dalam satu set jubah brokat. Dia ditempatkan di dalam ruang rahasia yang disegel oleh banyak batasan, dan dia membuat segel tangan sambil menilai kuali di depannya dengan cara yang tegang. Di bawah kuali ada semburan api biru, dan aroma obat yang kaya keluar dari kuali. Tiba-tiba, ledakan perasaan spiritual yang sangat kuat benar-benar mengabaikan semua batasan di sekitar ruang rahasia dan turun seperti surgawi iblis. Pria tua itu tidak mendapat kesempatan untuk bereaksi sebelum dia benar-benar diratakan ke tanah oleh kekuatan besar yang menyertai ledakan indera spiritual ini, dan dia tidak bisa bergerak sebanyak 1 jari pun. Arg! Pria tua itu berteriak kaget dan ngeri. Namun, sebelum dia sempat melakukan hal lain, suara pria yang dingin tiba-tiba terdengar dari atas ruang rahasia.
Aku perlu meminjam tempat ini untuk sesuatu, dan aku tidak ingin diganggu oleh siapapun. Semua yang mendengar transmisi suara ini, segera tinggalkan tempat ini. Jika kamu belum pergi setelah 1 hari, maka kamu dapat tetap tinggal di sini selamanya. Tanda petik ganda buka. Setelah ultimatum singkat itu, ledakan perasaan spiritual yang kuat tiba-tiba lenyap. Pria tua itu segera mendapatkan kembali mobilitasnya, dan dia bangkit berdiri dengan Carrie yang gemetar dengan tatapan ngeri di matanya. Setelah merenungkan situasinya sejenak, dia menginjak kakinya ke tanah dan langsung terbang keluar dari ruang rahasia, bahkan tidak melirik kuali yang dia pegang begitu tinggi. 2 jam kemudian, seberkas cahaya putih muncul dari gunung sebelum terbang ke kejauhan. Pemandangan yang sama terjadi di berbagai tempat dalam radius beberapa ratus kilometer. Lintasan cahaya demi cahaya terbang menjauh dari tempat ini dengan panik, dan setelah sekitar setengah hari, rangkaian pegunungan benar-benar tanpa pembudidaya, hanya menyisakan serangkaian tempat tinggal gua yang kosong.